lagi di Taman Lansia Bahagia. Jadi ini diberi nama Taman Lansia Bahagia. Dan Bapak Ibu semua sudah sepakat untuk memberi nama pertemuan kita, baik kegiatan-kegiatan senam, juga kegiatan pelayanan doa ini, dan apa saja nanti yang akan jadi kegiatan kita. Mungkin suatu waktu nanti ada pelayanan kesehatan gratis, ya kalau Tuhan berkati kita bisa menjadi berkat juga buat teman-teman lansia yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan sudah himpunkan kami, saudara-saudara hamba-Mu, orang-orang tua hamba yang ada di sekitar ini Wewelen sini Tuhan. Kau memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka, pemeliharaan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh terpelihara, ada sebagaimana mereka ada saat ini, boleh berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Bersama-sama kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya melalui pertemuan ini di Taman Lansia Bahagia. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami, bagi anak-anak kami, dan bagi semua orang yang nanti akan menyaksikan kesaksian ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu untuk sore hari ini. Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dia ini Tuhan, ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu, banyak orang belum percaya Yesus di dunia ini. Perintah agung, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah dan jadikanlah semua orang murid Tuhan. Kalau mereka percaya, baptislah mereka. Tetapi sampai sekarang banyak orang belum mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang belum mengenal kuasanya. Banyak orang belum mengalami kasih Tuhan Yesus yang sudah memberi diri berkorban di kayu salib. Tuhan sudah mengutus murid-muridnya, sudah mengutus rasul-rasul, sehingga sejak itu banyak orang sudah mengenal Tuhan, dan sampai sekarang ini sudah banyak gereja di dunia ini. Tetapi masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan inginkan supaya seluruh dunia mengenal siapa Tuhan Yesus, mengenal kuasanya. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi dan sengaja belajar memberi diri mereka, dan mereka dipanggil oleh Tuhan, dipilih, diutus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi tetap masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga
bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tetapi gereja Tuhan, orang-orang percaya itu harus memberitakan tentang Yesus. Kita juga punya tugas itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita meskipun sudah tua. Ketika kita bersaksi tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi satu kesaksian yang akan memberkati banyak orang. Jadi kalau ini kita share nanti di media sosial, ini akan menjadi satu kesaksian yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya, bagaimana kesaksian kita yang cuma sedikit ini, orang-orang tua yang sudah tua sekali, sudah sakit-sakitan, bisa menjadi berkat ketika ada kesaksian bahwa Bapak Ibu mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan ketika sakit, ketika didoakan, ketika Bapak Ibu sendiri berdoa, lalu Tuhan menyatakan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberi kesembuhan. Ketika itu kita ceritakan kepada dunia, maka dunia akan lihat bahwa benar Tuhan Yesus itu hidup, bahwa benar mujizat itu nyata, kuasa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dan bukan cuma melalui kuasa, melalui kesembuhan. Kita ada dengar kesaksian dari Bapak Rudi dengan Mama Dade. Hampir semua orang tua yang hadir ini tergabung di paduan suara Immanuel Wewelen atau Peniel Wewelen. Tahu enggak Bapak Ibu? Itu kesaksian pujian itu tidak sedikit yang diberkati. Contohnya, waktu Bapak Ibu menyanyi di salah satu gereja, selain di Wewelen, yang mungkin di Watu Lambot, di mana-mana. Di mana Mak Dade pernah menyanyi? Manado? Manado. Di Manado. Bayangkan itu orang yang dengar, kemudian mereka lihat, itu kan kebanyakan orang-orang tua toh. Bagaimana Bapak Ibu sudah menjadi berkat, itu jemaat yang ada saksikan itu termotivasi. Pasti dorang bilang begini, hebat, bukan main. Tentu dorang pelatihan luar biasa. Itu waktu yang diberi untuk mempersiapkan diri sehingga bisa terpadu suara menjadi paduan suara yang indah, menggetarkan hati. Karena orang pasti terkesima lihat keindahan itu paduan suara Immanuel itu. Dan mereka katakan itu orang-orang tua, orang tarik orang muda kongnya ndak bisa bersaksi seperti itu. Itu sudah mengubahkan kehidupan mereka, mengubah hati mereka, memotivasi banyak jemaat, sehingga mereka pasti rindu untuk memuliakan Tuhan dengan baik. Itu berkat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah banyak menjadi berkat kesaksian yang membangun iman dari banyak orang melalui paduan suara. Jadi Bapak Ibu jangan kira tidak pernah jadi penatua, tidak pernah jadi berkat. Tidak, itu tidak benar. Kehidupan Bapak Ibu yang so sampai di usia 60, 65, 70, 80, 86, Pak Agus pasti di gereja Katolik pasti. Jadi jangan kira orang yang tidak jadi hamba pelayan khusus, tidak jadi hamba Tuhan secara khusus, lalu tidak menjadi berkat. Kita ada dengar itu Mak Dade dengan Pak Rudi kesaksian waktu paduan suara itu luar biasa itu. Jadi Sabantar mau coba menyanyi, ada tuh pimpinan di sini ya. Iya toh, itu pimpinan paduan suara Immanuel, suara-suara emas ada di sini semua. Jadi Sabantar nanti
mau coba menyanyi sebisanya, karena nanti mau disorting lagu apa saja yang masih diingat. Yang Om Uce toh ada ikut tuh waktu itu toh. Iya Om Uce, semangat untuk mau bersaksi. Iya, dengan itu akan menjadi berkat lagi. Jadi dulu jadi berkat, sekarang ini akan menjadi kesaksian bahwa inilah orang-orang tua yang Tuhan sudah pakai pada waktu itu mengubah banyak hati, sehingga mereka termotivasi untuk hidupkan pelayanan mereka di gereja di mana Bapak Ibu menyanyikan itu, membawakan dalam paduan suara. Itu berkat yang besar, sudah memberkati banyak orang. Jadi bukan nanti jadi pendeta atau penatua atau diaken, tapi melalui itu paduan suara Immanuel itu luar biasa. Tuh, waktu menyanyi latihan itu bukan waktu yang singkat, yang Bapak Ibu ada kasih untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Memang lewat ya cuma asal menyanyi, tetapi ketika kita mempersembahkannya sebagai persembahan pujian, penyerahan, doa, atau untuk memuliakan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Jadi orang juga sudah dipakai Tuhan untuk memberitakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu melayani Tuhan lewat paduan suara, orang badengar, orang rasakan itu kuasa Tuhan. Orang Bapak Ibu sudah menghadirkan kuasa Tuhan yang mengubahkan banyak jemaat yang ada badengar. Banyak jemaat yang mungkin ogah-ogahan kalau menyanyi, nyandak sungguh-sungguh kalau memuji Tuhan. Tapi ketika itu banyak orang sudah diberkati. Jadi Bapak Ibu sudah tercatat sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pakai, sudah Tuhan utus ke dalam dunia, dan sampai hari ini itu menjadi kesaksian yang terus membangun mereka yang pernah mendengar kesaksian puji-pujian itu, paduan suara Immanuel. Jadi kita bersyukur bahwa Bapak Ibu juga ada membawa kabar baik itu melalui pujian. Bapak Ibu juga ada memberitakan tentang Yesus, ada memberitakan tentang kasih-Nya, kuasanya melalui itu puji-pujian. Kita mau dengar, mari tolong persembahkan ya, yang ada masuk anggota, boleh di sebelah sini Mak Dade dengan Pak Rudi Kong berdiri, nyanyikan satu lagu yang pernah dibawakan pakai bagi-bagi suara ya. Iya. Di sini Jo Pak Rudi. Lagu apa yang bisa? Dekat-dekat. Kasih dekat kakak. Di sini. Mami nggak usah. Oma-oma saja. Bisa berdiri. Bapak Ibu, orang-orang tua kita ini pernah menyanyikan banyak lagu melalui paduan suara. Mereka dulu punya paduan suara yang namanya paduan suara Immanuel. Mereka sudah menyanyi di banyak gereja, bukan cuma Gemim tetapi di gereja yang lain juga, denominasi yang lain. Dan dari kesaksian mereka bahwa melalui puji-pujian itu banyak orang terkesima, banyak orang tergugah, dan saya percaya
bahwa mereka juga adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, sehingga mereka telah menjadi berkat melalui puji-pujian mereka. Dengan puji-pujian yang dipersembahkan, banyak hati sudah diubahkan, sudah digugah, sudah dipulihkan, dikuatkan. Banyak hati termotivasi sehingga mereka juga mau memuji Tuhan. Karena ada yang berkata sesuai kesaksian dari orang-orang tua ini, bahwa orang-orang yang mendengarnya terkesima dan pasti mereka termotivasi. Sedangkan orang tua menyanyi begitu sungguh-sungguh, masakan orang muda tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi mereka telah menjadi berkat untuk dunia melalui kesaksian ini. Dan sekarang kita akan saksikan satu pujian yang pernah mereka bawakan, walaupun mereka hanya seberapa yang ada, karena mereka waktu anggota paduan suara banyak orang, tetapi hanya ini yang bisa terkumpul. Dan mereka akan mempersembahkan satu puji-pujian yang pernah mereka persembahkan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Pinjamku saja, sekali akan dituntut Allah. Kemuliaan yang ada di dalam dunia hanya untuk sekejap mata. Hidupku di dalam dunia ini sebagai bunga yang semerbak. Keindahannya hanya hiasanmu di dalam dunia. Dunia kata panas kali musnah oleh sinar surya Allah yang datangnya dari Maha. Sebab itu hai temanku, tangiskanlah dosamu, turutlah perintah Bapamu dalam kehidupanmu. Makhluk Allah di dalam dunia sama rendah, sama tinggi di hadapan Allah. Janganlah memilih hina atau kaya raya, kesemuanya sama milik Allah. Kekayaan dunia kalikan lenyaplah, kekayaan surga kekal selamanya. Sadarlah hai teman, janganlah kau salah. Milikilah harta indah, yaitulah harta surga bakal. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu, persembahan pujian dari orang-orang tua. Padahal mereka tidak latihan, mereka tidak mempersiapkan secara khusus. Bahkan ketika salah satu orang tuaku meminta supaya undang yang bagian ada yang di bagian wilayah atas, karena satu dalam paduan suara
baru kali ini datang hadir dalam pertemuan di Taman Lansia Bahagia ini, mereka tidak latihan, tetapi Bapak Ibu bisa dengar suara pujian dari orang-orang tua kita ini. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan. Mereka sudah menjadi berkat bagi banyak orang di dalam pelayanan mereka. Karena paduan suara itu berapa tahun berjalan, paduan suara Immanuel? Berapa tahun? Ya, cukup lama. Jadi selama mereka melayani itu bukan cuma 2 atau 3 tahun, tapi lama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak yang telah diberkati melalui kesaksian ini. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan puji-pujian yang luar biasa dan latihan. Kurang COVID ini kok nyata pagi-pagi dalam gereja. Oh, itu. Jadi iya, karena COVID ini, karena COVID, iya tidak. Tapi bagaimana perasaan ketika memuji Tuhan saat ini secara tiba-tiba? Bahagia kan? Ada sukacita toh? Itulah obat yang paling utama dari semua obat yang akan mengalahkan semua penyakit. Jadi ketika kita memiliki hati yang bersukacita, hati yang gembira, itu firman Tuhan loh, menjadi obat. Kita pernah tanya ke teman dokter, kita ada tanya Pak Dokter Ellen Mentang di Sulawesi Tengah, di Palu. Kita tanya begini, dokter, orang sama-sama di jaringan doa pada waktu itu di Sulawesi Tengah. Jadi kita tanya, dok, ini firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari ilmu kedokteran, bagaimana dok prosesnya ini hati yang gembira bisa jadi obat? Orang kan dokter pasti udah belajar bagaimana tuh proses pemulihan kalau orang pakai obat. Tapi ini cuma hati yang gembira, itu obat yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Bagaimana bisa dokter dari segi kedokteran, dari segi medis, bagaimana itu hati yang gembira bisa menyembuhkan? Dokter bilang begini, Bu Pendeta, itu kalau orang bersukacita, bergembira, katanya itu produksi adrenalin. Kita tidak mengerti apa itu adrenalin, tapi dokter jelaskan secara medis, kalau hati tenang, sukacita, itu produksi adrenalin itu bagus dan dia tidak terproduksi untuk kalau orang takut, marah, benci. Beda produksi adrenalin dari rasa takut, benci, marah, emosi, dan produksi adrenalin dari hati yang gembira. Jadi kalau hati yang emosi, panas, benci, penuh amarah, itu adrenalin baking to darahnya tidak normal. Iya. Kalau marah, jadi semua tekanan tinggi, iya. Dan semua kalau saudara tinggi, kok ada penyakit jantung, bisa-bisa, iya toh, belum waktunya orang mau menghadap Tuhan, ya, orang baking tak salah itu di dalam tubuh. Tapi kalau adrenalin yang diproduksi dari hati yang gembira, katanya itu aliran darah itu jadi normal, jadi itu orang pikiran jadi segar. Itu hati yang gembira bikin orang nyandak sakit mah, nyandak sakit kanker. Jadi banyak sekali penyakit yang akan dikalahkan oleh hati yang gembira. Jadi masuk akal Bapak Ibu penjelasan secara medis bahwa firman Tuhan ini memang tidak berdusta, tidak berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan berjanji untuk memberi kita penopangan di masa tua, memberi kekuatan di masa tua ketika kita mulai lemah, kekuatan secara fisik menurun, kita mulai tidak memiliki kekuatan seperti pada masa muda, tetapi tangan Tuhan menopang
orang-orang tua. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, berdoa, selalu menyembah Tuhan. Memang jawaban doa bukan sesuai kita. Orang petugas berdoa, Tuhan mau jawab, itu Tuhan berkuasa. Salah satu contoh begini, ada seorang yang buta, yang Tuhan sembuhkan. Waktu Tuhan sembuhkan orang buta itu, Tuhan aduk tanah, taruh ludah, karena itu ada lagu bilurnya menyembuhkan. Kemudian ya ini tanah, kita kan manusia dari tanah, kita diciptakan dari tanah. Orang yang buta yang Tuhan Yesus sembuhkan itu dikatakan dia buta dari dalam kandungan. Berarti tidak ada DP mata memang, karena dari dalam kandungan. Bukan tidak mungkin ketika Tuhan mengambil debu, dia aduk dengan ludahnya, dia ciptakan kembali itu matanya. Kong dia pasang tuh orang buta itu sehingga dia punya mata lagi. Tetapi pada waktu Tuhan mengoleskan tanah itu dan bilurnya yang sudah dicampur, tidak langsung sembuh. Jadi ada proses Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, pergilah ke kolam, kemudian basuhlah wajahmu. Jadi bisa saja Bapak Ibu, ketika itu orang buta Tuhan perintahkan pergi di kolam, bisa saja dia mengambil keputusan tidak percaya. Jadi ada proses untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kadang begitu kita berdoa langsung sembuh, Tuhan langsung jawab. Tapi kadang-kadang perlu waktu. Tuhan suruh batu ini orang buta pergi basuh DP muka, bisa saja dia berpikir ada saja ini Tuhan Yesus. Iya toh? Kalau dia sampai lemah iman, tentu dia tidak pergi. Kalau dia tidak percaya, pasti dia tidak pergi basuh, pasti tidak sembuh karena dia tidak mendengar petunjuk Tuhan. Dia tidak mendengar perintah Tuhan. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Kalau dia tidak melakukan perintah Tuhan, kalau dia tidak beriman, dia tidak pergi, bisa saja dia belum sembuh. Tapi dia mengambil tindakan, dia pergi membasuh mukanya. Dan proses itu menyatakan bahwa orang buta itu punya iman. Dia percaya, dia melangkah sesuai perintah Tuhan. Jadi kadang-kadang proses jawaban doa itu seperti itu. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk percaya dan mengakui kuasanya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menyatakan satu keputusan, kita mau percaya kuasa Tuhan, mau percaya Yesus. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memiliki kesabaran, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Ada waktu yang Tuhan beri buat kita supaya kita merenungkan kasih Tuhan. Kita tetap bersyukur, tetap menanti dengan sabar pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Karena di saat kita lemah, ketika kita berserah, terus berserah, Tuhan menyertai kita. Dan sepanjang itu, sepanjang kita berserah, kita percaya, kita akan mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Itulah Tuhan, bahwa Dia hidup, Dia berkuasa, Dia menyatakan kasih-Nya, Dia memberi kita kelepasan, Dia memberi kita keselamatan, Dia memberi kita kesembuhan. Dan kadang-kadang kesembuhan itu bukan dalam bentuk kesembuhan penyakit. Orang kalau sudah tua, sudah waktunya kita menghadap Tuhan, itulah kesembuhannya. Ya, jadi kita dalam dunia apapun, mari bersyukur, mari berserah. Karena memang begitu orang tua. Apapun yang orang alami, mari orang berserah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kita santai saja. Tidak apa-apa,
cerita Jo, cerita. Nggak apa-apa, kalau bilang tadi, orang memang boleh bercerita. Iya toh? Nah, tidak sama dengan kalau di gereja yang bercerita. Ini memang orang santai saja, tukar pikiran. Toh, mandade, tidak apa-apa, bercerita. Lepaskan itu sukacita, jangan pendam-pendam, bagi-bagi itu berkat pengalaman bagi, tidak apa-apa. Jadi sekarang ini kita mau berdoa untuk semua dan yang sakit, Tante Dei, waktu kita pernah ada berkunjung ke Tante Dei ada rasa tulang sakit itu, mengalami kecelakaan kecil kan. Bagaimana perasaan waktu didoakan itu? Ini akan jadi kesaksian ya. Ika, coba di dekat supaya dapat itu suara. Ini kan dekat sini kan. Jadi waktu sini mungkin ini saya dapat Tante Dei. Ada. Berdua saja dekat sekali ya. Waktu ada berkunjung di rumah Tante Dei karena lalu itu nyandak datang. Jadi Tante Dei rupanya ada rasakan kembali itu sakit yang ada jatuh. Dan pada waktu itu didoakan bagaimana, kasih dekat Inta. Ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan. Ada dapat dengar Sore-sore sore-sore sobat jalan. Jadi Bapak Ibu waktu didoakan ada mujizat Tuhan, sore-sore langsung jalan. Ada baku dapat orang itu sore-sore. Iya, dan sekarang ini bagaimana rasanya? Tinggal sedikit ya, Tuhan berkati. Nanti mau doa khusus ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, orang-orang tua di tengah kelemahan tubuh karena kami sakit dan karena kekuatan kami berkurang di masa tua, tetapi tangan kasih Tuhan yang kuat selalu menopang. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang tua kami ini. Mereka menyaksikan bahwa kasih Tuhan selalu mereka alami dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mereka percaya Tuhan menopang mereka di dalam kelemahan mereka. Dan berkati Tuhan persembahan kesaksian pujian mereka yang sudah mereka persembahkan hari ini juga akan menjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang, memotivasi banyak orang yang akan membangun kembali iman, bukan hanya iman mereka tetapi juga banyak orang melalui kesaksian mereka. Terima kasih Tuhan, Kau yang bertakhta di atas puji-pujian, nyatakanlah kuasa-Mu bagi orang-orang tua kami ini dalam setiap persembahan pujian mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau jamah setiap orang tua kami ini dalam kelemahan mereka dipulihkan, disembuhkan. Berkati anak-anak mereka, baik yang ada bersama-sama dengan mereka maupun yang jauh, pelihara dan topanglah kehidupan anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati seluruh keluarga mereka. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat Tuhan. Tuhan, pemulihan terjadi, Engkau nyatakan kesembuhan baginya. Engkau akan angkat sempurna seluruh beban penderitaan sakit. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ongher disembuhkan dalam nama Yesus. Dan berkati teguhkan imannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istri, berkati anak-anak dan semua keluarga mereka. Berkati seluruh perjuangan mereka dalam nama Yesus.
Bapak, kami juga berdoa buat Tante Day yang pada beberapa waktu yang lalu ia mengalami kecelakaan, tetapi oleh pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, ia diberi kekuatan baru, dipulihkan di dalam nama Yesus. Masih ada bagian yang ia rasakan sakit, Tuhan kembalikan. Cedera yang ia alami di bagian tulangnya, Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Dan ia akan kembali seperti sedia kala. Kesehatannya Tuhan berkati. Berkati di masa tuanya, berkati anak-anak dan keluarga mereka. Berkati seluruh pekerjaan mereka. Berkati seluruh keberadaan keluarga dari Tante Day dalam nama Yesus. Bapa, ingatlah Om Uce. Dia hambamu yang juga telah mengambil bagian dalam banyak kesaksian yang memberkati banyak orang, dan kami percaya saat ini juga Tuhan memberkatinya, menyembuhkannya, memulihkannya di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan atasnya, Engkau pulihkan aliran-aliran darahnya, berkati semua makanan dan obat-obatan yang ia pakai, sehingga ia boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam imannya. Berkati anak-anaknya dan keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati seluruh kehidupan anak-anak dari Om Uce, dalam nama Yesus. Bapak, Harudi juga karena masuk angin atau entah apa penyebabnya ia mengalami gangguan kesehatan, batuk. Tuhan Engkau jamah dan berkati di kesembuhan, pulihkan di kesehatan, beri kekuatan di masa tua. Berkati keluarganya, berkati istri, anak-anak dan seluruh pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati setiap langkah dan menjaga setiap keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Kau jadikan mereka anak-anak yang penuh kasih, penuh perhatian kepada orang tua. Berkati semua anak-anak dari orang tua ini, agar mereka menjadi anak-anak yang penuh kasih kepada orang tua mereka. Hamba berdoa secara khusus untuk Om Buang. Hari ini dia datang bersama-sama dengan kami dalam pertemuan ini, pelayanan lansia, dengan penuh sukacita. Ia merindukan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Maka kuasa dan kasih-Mu dinyatakan baginya. Berikan kekuatan baru di masa tua dengan penopangan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, yang memberkatinya di masa tua, sehingga ada sukacita, ada pengharapan yang semakin teguh. Berkati anak-anaknya dan keluarga mereka, berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa keluarga-keluarga yang ada dalam duka cita. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, hadir dalam pergumulan duka, sehingga mereka percaya bahwa baik kematian maupun kehidupan kami adalah milik Tuhan. Karena itu kami juga membawa seluruh kehidupan keluarga-keluarga dari orang tua kami ini yang ada dalam duka cita. Tuhan bersama-sama dalam pergumulan kehidupan mereka. Dan kami berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami, dari pemimpin dan juga sampai ke seluruh masyarakat. Tuhan bebaskan kami dari pandemi COVID-19, ancaman virus yang berbahaya. Lindungi kami Tuhan, dan berilah kami berkat kelepasan dari ancaman virus yang berbahaya ini. Bapa di sorga, pulihkan ekonomi bangsa kami, karena akibat dari pandemi COVID-19 banyak orang terpuruk, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kini
membutuhkan bantuan. Tuhan, belas kasih-Mu atas kehidupan bangsa kami, kehidupan umat-Mu, dan gereja Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya. Amin.